supaya kita bisa benar dan baik di dalam membaca surah Al-Fatihah. Kalau kita sudah belajar, berusaha keras, tapi masih juga susah gitu. Ada ya, saya pernah gitu diimamin oleh orang tua gitu. Kalau baca bismillah itu haknya itu tuh kayak kho, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Kan kalau orang Jawa itu ha itu bacanya kayak kho gitu. Itu dibetulin kayak gimana juga tetap aja nggak bisa betul gitu. Makanya pada suatu hari itu saya menegurnya dan alhamdulillah menerima gitu. Dan tidak jadi imam setelah itu. Tapi untuk dirinya sendiri pun memang beliau sudah berusaha untuk membaca ha itu supaya nggak kayak kho gitu, tapi nggak bisa-bisa gitu. Nah kalau kayak gitu udah belajar, udah berusaha, tapi masih juga nggak bisa, ya dimaafkan lah. Yang tidak dimaafkan itu kalau kita tidak berusaha belajar. Nah minimal bacaan Fatihah itu yang benar, karena itu dibaca dan wajib ketika kita sholat. Gitu. Nah kembali bahwa Al-Fatihah itu karena wajib dibaca di dalam sholat, maka itu menjadi nama lain dari surah Al-Fatihah. Jadi nama lain dari surah Al-Fatihah itu as-sholat. Kemudian Fatihah juga punya nama lain, itu Alhamdu. Karena di dalamnya terdapat kata Alhamdu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian nama lainnya Fatihatul Kitab, yang artinya pembuka kitab. Kenapa dinamai Fatihatul Kitab? Fatihah itu kan artinya pembuka. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Fatihatul Kitab artinya pembuka kitab. Kitab di sini ada Al-Quran. Karena keseluruhan kitab itu dimulai dengan surah Al-Fatihah. Jadi kita secara tartib surat itu mulainya itu dari surah Al-Fatihah. Karena mulainya dari surah Al-Fatihah dinamailah itu Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab. Kemudian nama lain juga dari Al-Fatihah ini adalah Sab'ul Masani. Ini juga tadi sudah disinggung. Sab'un itu artinya 7. Masani itu artinya diulang-ulang. Masani itu diambil dari kata musanna. Masna. Masna itu kan artinya 2. Sab'ul Masani. Kan kalau 2 itu kan 1 kali, 2 kali itu artinya diulang. Makanya Sab'ul Masani itu 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi memang sering diulang-ulang, terutama dalam surat Al-Fatihah karena wajib, dan juga bahkan di luar di luar sholat juga surah Al-Fatihah ini sering diulang. Makanya disebutnya itu Sab'ul Masani, surat yang selalu atau 7 ayat yang diulang-ulang. Sab'ul Masani. Kemudian dinamai juga Ummul Kitab, yang artinya induk daripada Alkitab. Karena apa? Karena makna yang terkandung dalam ayat-ayat di surah Al-Fatihah itu merupakan ringkasan dari makna yang terkandung dalam keseluruhan ayat-ayat Al-Quran. Gitu ya. Kemudian dinamai juga Ummul Quran atau induk Al-Quran. Ini sama alasannya dengan Ummul Kitab. Kemudian dinamai juga Quranul Azim, karena meringkas semua ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya ringkasannya itu ada di dalam Al-Fatihah. Kemudian dinamai juga Syifa. Syifa itu artinya obat. Kenapa dinamai Syifa? Karena Nabi SAW bersabda, Fatihatul Kitab adalah obat bagi segala racun. Jadi kalau ada yang teracuni, Bu, baca aja surah Al-Fatihah. Kalau ada yang sakit, baca aja surah Al-Fatihah. Gitu. Insya Allah sembuh. Gitu. Insya Allah, asal yakin. Cuma misalnya ada orang yang sakit, terus kita baca surah Al-Fatihah, kok nggak sembuh-sembuh? Nah itu sebenarnya tergantung kepada keyakinan yang bacanya. Gitu. Makanya kan kalau yang bacanya itu orang yang dekat kepada Allah, yang soleh, gitu.
jangankan baca Fatihah gitu, dari Al-Fatihah sampai Waladhdallin, baru baca bismillahnya aja udah mustajab gitu. Berkahnya dari bacaan bismillahnya aja itu udah bisa membuat orang sembuh gitu. Seperti itu. Jadi memang tergantung kepada yang bacanya. Tapi meskipun dalam kapasitas kita ya nggak masalah. Dan bagus kita membaca surah Al-Fatihah ketika ada yang sakit. Dalam hal ini kalau ada yang terkena racun gitu. Baca surah Al-Fatihah itu karena Rasul SAW sendiri telah menyebutkannya dalam sebuah hadisnya gitu. Kemudian Al-Fatihah juga disebut dengan nama Ruqyah. Ruqyah. Ruqyah itu kan itu, kalau Ruqyah itu kasarnya ya di terjemahan ke bahasa kita itu mantra. Seperti itu, Ruqyah. Kalau kita mungkin biasa ya, kalau misalnya ada yang kesurupan gitu di Ruqyah gitu. Kalau ada rumah yang banyak jinnya gitu di Ruqyah gitu. Nah, Al-Fatihah ini adalah juga sebenarnya punya nama Ruqyah. Kenapa? Karena ada Rasul tuh pernah bilang gini, ada cerita ya. Jadi ada sahabat Nabi gitu, beberapa sahabat gitu rombongan itu pergi ke suatu tempat lalu kemalaman, lalu mereka tiba di sebuah perkampungan gitu. Dan mereka meminta supaya ya inilah bisa bertamu gitu. Namanya bisa bertamu itu kan bagaimana diperlakukan sebagai tamu gitu. Tapi ternyata di perkampungan ini orang-orangnya nggak mau memperlakukan para sahabat ini sebagai tamu. Sehingga para sahabat itu pergi dan bermalam di tempat yang tidak jauh tapi dari perkampungan itu gitu. Nah, ketika mereka bermalam itu tiba-tiba ada orang kampung itu datang meminta tolong, meminta penawar. Penawar apa? Penawar untuk ini ya, untuk kepala kampungnya, karena kepala kampungnya ini katanya tergigit atau digigit ular. Nah, lalu para sahabat ini, salah seorang dari sahabat itu membaca surah Al-Fatihah. Mendatangi kepala kampungnya, baca surah Al-Fatihah. Lalu ternyata dengan bacaan surah Al-Fatihah ini, lukanya yang digigit ular itu menjadi sembuh. Nah, kemudian mereka mendapatkan makanan berupa biri-biri ya dari orang-orang kampung situ. Nah, lalu biri-biri ini atau hadiah dari orang kampung situ tuh mereka nggak makan karena mau ditanyain dulu ke Rasulullah. Nah, ketika sampai itu ke Rasulullah, mereka itu bertanya kepada Rasulullah, menceritakan apa yang sudah terjadi, bahwa mereka membaca surah Al-Fatihah untuk menyembuhkan orang yang terkena gigitan ular dan ternyata sembuh. Terus mereka dikasih semacam upah gitu. Tapi mereka bertanya kepada Rasul, apakah boleh gitu mengambil upah dari bacaan surah Al-Fatihah gitu. Lalu kata Rasulullah, Rasul malah kemudian mengatakan, wa ma adraka annaha ruqyah. Dari mana kamu tahu, kata Rasulullah, bahwa surah Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Gitu. Lalu Rasulullah malah tersenyum gitu dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat ini dan meminta bagian. Sok bagi itu artinya halal gitu. Bagi kalau kita misalnya membaca surat Al-Fatihah sebagai ruqyah lalu kita mendapatkan sesuatu dari itu. Seperti itu. Nah, ini jadi salah satu nama di antara 12 nama surah Al-Fatihah itu adalah juga ruqyah. Kalau ada, makanya penting Bu untuk kalau kita misalnya mau tidur gitu, bacain dulu surah Al-Fatihah. Kan dicontohkan ya oleh Nabi itu kalau kita mau tidur baca surah Al-Fatihah,
baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, kemudian ditiupkan ke